adalah Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai apa yang disampaikan soal Luhut ini tak perlu sedikit-sedikit OTT pejabat. Tak salah, Mahfud MD sepakat dengan Luhut agar pemerintah membuat sistem berbasis digital. Kita lihat pernyataan dari Mahfud MD berikut ini. Ia mengatakan, tak salah dong Pak Luhut, daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya. Tapi pertanyaannya, sudahkah sistem berbasis digital ini berjalan sehingga benar mampu memutus celah korupsi? Nah, Koordinator Indonesia Corruption Watch menganggap OTT masih diperlukan. Karena OTT ini merupakan salah satu bentuk penindakan korupsi. Kita lihat pernyataan dari ICW berikut ini. Koordinator ICW Agus Sunaryanto menyatakan kesannya penegakan hukum dalam konteks OTT membuat citra Indonesia buruk. Padahal OTT adalah salah satu bukti penindakan. Ketika ada bukti kuat akan ada transaksi korupsi, masa mau dibiamkan saja sedangkan kejahatannya ada di depan mata. Nah, tak bisa dipungkiri OTT KPK di tanah air ini memang bisa menjadi langkah awal membuka perilaku korupsi. Setiap tahun selalu saja ada koruptor yang terjaring dari OTT. Tahun ini saja ada 9 orang yang berhasil ditangkap oleh KPK melalui operasi tangkap tangan. Nah, berikut kami tampilkan 3 di antaranya. Di sini 3 diantaranya adalah pada awal tahun 2022, tepatnya tanggal 5 Januari 2022. Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, ini ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diduga menerima suap pengadaan barang dan juga jasa dan lelang jabatan dengan nilai kerugian mencapai 7 miliar rupiah. Kemudian ada Mukti Agung Wibowo, Bupati Kabupaten Pemalang yang juga dikatakan menerima suap jual beli jabatan dengan nilai kerugian tak kurang dari 6,1 miliar rupiah. Lalu ada Abdul Ghafur Masud, Bupati Penajam Pasar Utara yang dikatakan menerima suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan dengan nilai kerugian mencapai 16 miliar rupiah. Masih ada operasi tangkap tangan lainnya seperti Hakim MA yang juga kemarin baru saja ditangkap juga oleh KPK melalui operasi tangkap tangan. Nah, selama 18 tahun kasus korupsi yang ditangani KPK memang terbilang fluktuatif. Sejak tahun 2004 hingga Oktober 2022 ada sekitar 1.300 kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga anti rasuah. Kita lihat kapan dari kasus-kasus ini yang tertinggi, dan menurut catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata ada di tahun 2018 dengan nilai ada sekitar 199 kasus yang berhasil ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan yang paling rendah itu terjadi di tahun 2004 atau sekitar 2 kasus saja. Jika kita melihat secara keseluruhan memang terjadi fluktuatif dari kasus-kasus yang ditangani oleh KPK terkait kasus korupsi yang terjadi di tanah air, dan di tahun 2022 sendiri ini kasusnya berada di angka di bawah 100 kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan untuk perkara yang paling banyak ditangani ialah terkait dengan penyuapan, dan kita lihat sebenarnya apa saja kasus-kasus yang paling banyak ditangani di sini. Yaitu yang pertama ada penyuapan, atau datanya yang kami kumpulkan dari KPK ada sekitar 867 kasus yang berhasil ditangani KPK terkait dengan kasus penyuapan. Kemudian juga ada pengadaan barang dan jasa. Ini juga yang menjadi kerap disalahgunakan oleh pejabat maupun juga oleh aparatur sipil negara, ada sekitar 274 kasus. Kemudian adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 57 kasus di sini. Data yang dihimpun dari KPK. Kemudian yang terakhir adalah TPPU sebanyak 27 kasus. Ini yang juga masih terus didalami oleh KPK karena TPPU ini merupakan laporan yang cukup banyak juga diterima oleh KPK dari masyarakat. Nah, laporan KPK mencatat tindak pidana korupsi mayoritas dilakukan di instansi pemerintahan kabupaten kota dengan total 537 kasus. Diikuti kementerian, lembaga dan lembaga pemerintahan yang ada di provinsi. Nah, jika kita mengutip apa yang dikatakan Wapres dari Ma'ruf Amin, mengatakan penindakan korupsi termasuk OTT akan berkurang apabila langkah pencegahan dan juga penindakan anti korupsi ini berjalan dengan baik. Maka jika pencegahan dan penindakan belum berhasil, akibatnya ialah penindakan yang masih perlu dilakukan, termasuk di dalamnya adalah operasi tangkap tangan.